Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada panitia kuliah subuh dan juga PCM Bulu, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Rudi, dan Bapak semuanya, sesepuh bini sepuh, ibu-ibu yang semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Di antara nikmat yang paling besar yang kita miliki, yaitu nikmat waktu luang dan nikmat kesehatan. Di antara dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yang kadang-kadang manusia tidak sadar bahwa dirinya itu mempunyai dua kenikmatan besar, yaitu kenikmatan waktu luang dan nikmat kesehatan. Kalau orang Jawa bilang beras kober tur waras. Karena Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, di usia tua 50 tahun ke atas, kita diberikan kesehatan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena ada sebuah istilah, ada perkataan, carilah uang sebanyak-banyaknya semasa masih sehat, semasa masih muda. Karena suatu ketika bisa jadi ketika sudah tua akan buang uang agar tetap sehat. Nah, tapi mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang demikian. Ada kecenderungan orang seperti itu. Jadi ketika muda, ketika masih sehat, dia bekerja dengan giat, bekerja dengan keras agar mendapatkan uang. Begitu sudah tua, kadang-kadang terbalik. Duit, uang dibuang-buang agar tetap sehat. Itulah artinya pentingnya kesehatan untuk kita semuanya. Nah, mudah-mudahan kita ketika muda juga tidak begitu mengejar dunia, mengejar uang. Begitu juga ketika sudah tua tidak membuang-buang uang agar sehat. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman itu seorang apoteker. Beliau pernah bercerita, di apoteknya itu konsumennya itu kan rata-rata usia 45 tahun, 50 ke atas gitu ya. Dan obat yang paling laris itu ada 3, Pak. Obat asam urat, obat tensi, sama obat kolesterol. Nah ini adalah pengalaman dari teman saya seorang apoteker. Artinya kan orang-orang sepuh itu mungkin kebanyakan juga di antara keluhan penyakit-penyakit itu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita bisa menggunakan, kita bisa memanfaatkan untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang cukup singkat ini kami akan mencoba menyampaikan yang berkaitan dengan sebuah tema yang sebentar lagi tentunya kita akan menjumpainya, yaitu ibadah kurban. Nah, ada ibadah aja apa ada ibadah kurban, tetapi yang akan kita sampaikan berkaitan dengan kurban. Dan sebenarnya di kurban ini sendiri kan luas sekali. Manajemen kurban itu nanti ada fikihnya, nanti ada hukum-hukumnya. Kemudian nanti juga ada tentang keutamaan motivasi kurban itu seperti apa. Kemudian nanti juga ada istilahnya itu dari segi medisnya, dari segi higienisnya seperti apa. Kemudian ada juga nanti kalau yang sudah ahli, sudah menjadi praktisi, nanti ada teknik-teknik bagaimana menyembelih, bagaimana cara menguliti, bagaimana cara sampai membaringkan hewan dan seterusnya, itu nanti ada ahlinya sendiri. Namun pada kesempatan pagi hari ini saya akan coba nanti menyampaikan menyesuaikan dengan waktu yang ada berkaitan dengan aspek asuh. Apa itu asuh? Aman, sehat, utuh dan halal. Yang jelas ini halal ya, dari tinjauan fikih. Jadi nanti ada tidak hanya sekedar dari tinjauan kesehatan atau medis, tetapi nanti coba kita lihat dari tinjauan fikihnya, dalilnya, perintahnya seperti apa. Begitu kurang lebih ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang akan kami sampaikan, di antaranya pernah juga kami dapatkan dari beberapa training atau daurah begitu ya, baik itu secara online ataupun secara daring, secara langsung. Ini kalau di Kabupaten Temanggung itu ada istilahnya itu grup atau kelompok atau asosiasi namanya Juleha. Tapi ini bukan nama orang ya Pak ya, Mbak Juleha sana ya, tetapi Juleha niku juru sembelih halal ya. Ya barangkali mungkin meskipun kalau PCM mboten mengelola piyambak nggih Pak nggih. Mboten nggih, tapi mungkin di lingkungan masing-masing nggih. Di lingkungan masing-masing, di masjid, di musola, RT, RW dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti kita belajar bersama. Saya juga masih belajar. Nanti mana yang sudah tahu, alhamdulillah, yang belum tahu sebagai tambah ilmu, yang sudah dilaksanakan dipertahankan, yang belum sempurna coba kita sempurnakan ya. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan agar ibadah kurban kita ini menjadi lebih sempurna dan menjadi lebih bermakna. Sebelumnya kita mulai dulu dengan informasi yang sangat hangat yang baru viral begitu ya di grup Muhammadiyah, yaitu berkaitan dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, yang informasinya itu di situ disampaikan. Ini tulisannya kelihatan betul Pak? Ya ini kecil banget ini. Tanggal 1 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei ya. Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah yaitu tanggal 26 Mei. Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah hari Rabu tanggal 27 Mei. Kemudian 1 Muharram yaitu 18 Juni. Leres ya? Ini kecil sekali di sini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, nah ini kaitannya dengan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan 18 Mei hari Senin, berarti Senin depan ya. Senin depan, maka bagi Bapak dan Ibu yang hendak berkurban, maka disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan juga kuku ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan idza dakhalat asru fa arada ahadukum ayyudhiya, jika telah masuk atau di awal 10 hari di bulan Dzulhijjah itu, kemudian di antara kaum muslimin ini ingin berkorban, fala yamassa min sya'rihi wala min basyarihi syai'an, maka tidaklah untuk memotong rambut dan juga kuku. Kapan kemudian dipotong kuku dan rambut? Nanti kalau sudah menyembelih binatang kurban. Ini barangkali yang menjadi informasi yang penting dan barangkali kita kadang terlewatkan, ya. Maka kita ingat-ingat begitu masuk 1 bulan Dzulhijjah sampai nanti korban, bagi yang berkorban maka tidaklah memotong rambut atau memotong kuku. Kalau mau memotong berarti sakderenge nggih, sakderenge berganti bulan, ya. Selanjutnya kita akan masuk ke tema yang berkaitan dengan asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Ini diantaranya berbicara mengenai higienis, kemudian berbicara mengenai kesejahteraan hewan. Ternyata yang butuh kesejahteraan itu mboten kula lan panjenengan tok, Pak. Hewan itu butuh sejahtera. Pripun sejahterane ya mengke. Kemudian juga tentunya pra penyembelihan dengan pasca penyembelihan itu juga tentunya harus kita perhatikan. Begitu juga nanti bagaimana setelah disembelih menjaga kualitas daging itu seperti apa, nanti termasuk diantaranya insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama yang nomor 1 adalah untuk penyembelih. Mungkin diantara di sini bapak-bapak sudah terbiasa menjadi penyembelih, ya Pak nggih? Nggih. Nah, diantaranya tentunya kita sebagai penyembelih itu juga harus mengutamakan kesehatan dan juga keselamatan diri kita sendiri. Maka dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la dharara wala dhirar, tidak boleh ada bahaya dan juga tidak membahayakan. Lebih dalam lagi Allah mengatakan wala tulqu bi aidiyakum ila tahluka, janganlah kalian menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ya. Oleh karena itu bagi seorang penyembelih, nah ini standar idealnya Pak. Ini dari Dinas Pertanian Peternakan menyampaikan seperti ini. Idealnya bagi seorang penyembelih itu menggunakan seragam kados niki. Ketinggalan betul Pak? Nah, itu istilahnya itu APD. Ketika zaman corona itu kan ada istilah APD, alat pelindung diri. Nah, begitu juga sebagai seorang penyembelih atau jagal, itu seharusnya idealnya juga ada APD-nya, ya. Jadi memakai helm, memakai face shield, ya, pelindung muka, kemudian apron. Apron itu apa Bu? Celemek gitu ya, bahasa ngetrennya apron. Kemudian masker, sarung tangan. Nah, ini sarung tangan nanti ada lebih spesifik lagi. Kemudian sepatu boot, sarung pisau. Kemudian pisaunya juga harus tajam, harus membawa pisau cadangan. Karena pernah kejadian ketika mau menyembelih itu tidak bawa pisau cadangan. Jadi ketika pisau yang utama itu jatuh, mak-maan apa Pak niku Pak? Muk-muan. Muk-muan ya, begitu mau menyembelih melusut gigal, waduh, pisau ini ndi ya gitu. Maka kemudian disarankan, dianjurkan membawa pisau cadangan. Ini sekilas mawon. Nah, kemudian ini dianjurkan juga ketika memakai kaos tangan itu ternyata kaos tangan kanan sama kiri itu beda ya.
Ketika kaos tangan kanan mungkin monggo ini pakai kain atau pakai latek lebih aman. Kemudian kalau kaos tangan kiri sebaiknya kalau bisa nyari yang terbuat dari baja. Napa wonten kathah teng online kathah. Karena apa? Ini pernah terjadi pengalaman ya. Dengan pisau yang tajam, kambingnya tersembelih, terpotong, jendike melu kepotong, Pak. Nah, jendike melu kepotong, pernah terjadi seperti itu. Maka kemudian untuk mengamankan jarinya, tangannya, maka paling aman menggunakan kaos tangan dengan bahan baja. Ini insya Allah akan lebih aman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah diutamakan atau disunahkan ketika kita menyembelih hewan kurban itu, kalau bisa yang paling afdal itu sebenarnya kita menyembelih sendiri, Pak. Jadi kita beli kambing, ya nanti kita sembelih diri kita sendiri. Yo pripun kabeh dadi jagal mboten apa-apa. Semuanya jadi jagal mboten apa. Kita beli sendiri, kemudian kita beleh sendiri. Itu yang paling afdal, paling disunahkan. Namun jika tidak bisa, boleh kita mewakilkan. Syukur kita bisa menyaksikan. Kita menyaksikan sendiri. Kalau tidak bisa pripun? Kalau tidak bisa ada uzur, itu tidak mengapa ya. Tetapi kalau ada yang lebih afdal, kalau kita bisa ya kita memilih yang lebih afdal itu. Kemudian berikutnya adalah ini dalil atau dasar keutamaan menyembelih sendiri. Di dalam sebuah hadis dikatakan dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabsyain amlayin akrain tabahahuma biyadihi. Rasulullah itu beliau berkorban dengan 2 ekor kambing yang putih kehitaman bercampur hitam pada sebagian anggota tubuhnya, kemudian bertanduk. Nah, ini salah satu ciri kambing yang bagus ya, yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau mengucapkan wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala shifahihima. Kemudian beliau mengucapkan bismillah, bertakbir dan meletakkan kaki beliau di badan kedua hewan tersebut. Tapi poinnya di sini adalah beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri. Ini dalilnya ya. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya kambing yang dicintai, kambing favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih seperti ini, Pak. Ya, jadi bertanduk, kemudian ada motif hitam di sekitar kaki dan mata. Nek orang Jawa bilang napa, Pak? Kocomoto, nggih. Wedhus kocomoto. Niku wonten kacamata ini mboten, Bu? Nggih, niku yang istimewa itu kurang lebih seperti itu. Gagah, berkacamata, bertanduk, ada motif hitam. Nek mboten nonton pripun nggih mboten napa-napa. Niku adalah gambaran kambing yang istimewa, yang dicintai, yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika menyembelih tentunya wajib berdoa yang menjadi salah satu syarat sahnya ya, menjadi binatang kurban halal, maka berdoa bismillahi Allahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Itu untuk ketika diri kita sendiri yang menyembelih. Ini lebih pendek. Tetapi kemudian ketika kita menyembelihkan untuk orang lain, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan, Bapak Haji Ismail, Bapak Haji Rudi dan seterusnya. Innaka anta arhamur rahimin. Baru kemudian disembelih. Kemudian syarat sahnya binatang kurban halal
Ini diantaranya Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini menyampaikan ada 4 poin. Yang pertama, harus terputusnya jalan nafas. Mungkin bapak-bapak semuanya sudah paham, kita ngulangi ya. Kemudian jalan makanan, kemudian 2 urat nadi atau wadajain, dan tentunya tidak luput dari membaca bismillah. Kemudian saluran nafas ini dikenal istilahnya dalam istilah syar'i itu adalah hulkum. Kemudian untuk saluran makanan itu mari. Kemudian untuk 2 urat leher atau pembuluh darah namanya wadajain. Ya. Ini istilah-istilah. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini, Pak, Bu. Jadi kalau saluran nafas niku kados selang napa niku? Selang kompor gas, Bu, Pak. Wonten napa niku? Geret-geret niku nggih. Tapi warnane putih. Nah, itu nanti yang akan tersambung ke paru-paru. Itu harus terputus dengan jalan makanan. Itu biasanya letaknya di gambar yang bawah itu, yaitu di sebelahnya aliran nafas ya. 2 itu yang paling pokok, yang paling utama menurut madhab Syafi'i. Tetapi lebih sempurna semuanya terpotong. Ada urat nadi kanan kiri atau saluran darah di kanan kiri. Maka kemudian kalau menyembelih itu kan memang setengah lingkaran ya, setengah lingkaran. Nah, ini betul-betul nanti insya Allah dengan setengah lingkaran itu semuanya terputus. Tapi yang paling utama adalah tentunya jalan aliran nafas dan juga aliran makan. Itu gambarnya kurang lebih seperti itu ya. Maka kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau memberikan penjelasan, merangkum kesepakatan ulama mengenai bagian-bagian tersebut. Mahallu dzabhi, tempat penyembelihan adalah huwa al-hulkum, saluran nafas. Kemudian wal mari, yaitu saluran makan, wal wadajani, yaitu 2 urat nadi. Sementara untuk madhab Hambali ya, ini menyarankan kalau 4 saluran itu bisa terputus semuanya, ini paling afdol. Namun jika seandainya 3 misalnya ya, misalnya hanya saluran makan dan nafas, kemudian nadinya hanya 1 yang terputus, insya Allah ini juga tidak mengapa, ini juga tetap halal. Dan pada prinsip yang paling utama ini menurut madhab Syafi'i, yang paling utama harus terputus itu adalah saluran nafas dan juga saluran makanan. Ini yang jelas kelihatan ya Pak ya. Cetha wila-wila begitu kita menyembelih kelihatan. Kalau urat tadi kadang-kadang kalau nggak dipetani, dilihat detail itu karena kecil ya. Nek misale niki mboten kambing ya, nek niki misale entok pun terputus kok isi mabur ngono nggih mboten napa-napa. Sing penting pun terputus, tapi mungkin entok niku bahasane napa nggih? Kaya nyawa niku awet kanten nggih Pak nggih. Pun dibeleh, nek dinengke mawon biasanya mabur. Biasanya mabur nek cah cilik niku seneng banget nonton, waduh mabur. Nah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian jangan lupa untuk menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Kita menyembelih ke arah kiblat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini tentunya kita sudah mengetahui semua. Kemudian yang kedua, tadi berkaitan dengan penyembelih ya. Yang kedua adalah alat untuk menyembelih ya. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah, Rasul mengatakan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sungguhnya Allah mewajibkan berlaku adil, berlaku baik, berlaku ihsan atas segala sesuatu. Wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Ini luas sekali maknanya, ya. Nah, di antaranya yang pertama yang jelas adalah
kita harus menajamkan pisau kita. Wal yuhidda ahadukum safratahu, maksudnya adalah hendaklah kalian menajamkan pisaunya. Wal yurihda bihatahu, dan menyenangkan binatang yang disembelih. Oh, ternyata kewan yang disembelih itu kudu disenengke, Pak. Maksudnya pripun? Ya maksudnya ojo nyiksa, ngaten nggih. Jangan kemudian membuatnya tersiksa. Salah satunya yaitu pisaunya harus tajam. Niki wonten contone niki. Sekedap buat selingan nggih kula carikan sedikit contohnya. Niki ada darah niki wedi mboten, Bu? Niki saya carikan video yang sudah hitam mawon nggih, enggak terlalu nampak darahnya. Ini salah satu penyembelihan dengan pisau yang sangat tajam dilakukan oleh seorang penyembelih yang sangat ahli, yaitu di Masjid Jogokarian Yogyakarta. Ini tajam sekali pisaunya. Saya putar saja videonya ini. Nah ini. Nah ini diantara contoh yang baik menggunakan pisau senjata yang tajam. Ini insya Allah akan menjadikan binatang itu tidak tersiksa, dan istilahnya tadi adalah mengenakkan, memberikan kenyamanan bagi hewan yang disembelih. Nah ini sampai akhir contoh yang benar. Ini ada juga video contoh yang salah, diputar mboten niki Pak kira-kira? Diputar mboten, Bu? Mboten sah, wedi nggih. Diputar, Pak? Oh, diputar, Bu. Oh, biar tahu kesalahannya. Oh, nggih, sekedap mawon nggih. Nek kira-kira wedi ditutupi ngaten, Bu, melirik. Nun sewu, ini contoh yang jelek untuk tidak ditiru, ya. Tetapi kadang ada di sekitar kita seperti itu. Karena senjatanya mboten tajam alias ketul. Niki contohnya niki niki engah-engoh ega-egek mboten kena-kena gitu. Misalake sapi ini niku malah napa niku? Malah wonten musibah kejengkang. Nah, niku diantara karena senjatanya ketul. Niku wonten menelih jane sekedhik mawon. Sekedhik mawon niki pisone nggih alit tur mboten landhep. Akhirnya seperti ini menyiksa binatang ini. Ini pisone kados pisau dapur niku. Nah, mboten kena-kena niki. Pun nggih. Nah, niku ngaten niku pokoke mboten kena-kena mergane pisone ketul. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang sering muncul juga di medsos-medsos itu ya, video-video ya agak lucu kalau kita nonton, tetapi itu juga bagian dari pelaksanaan yang kurang syar'i karena tidak menggunakan alat yang tajam. Nah, maka diantaranya dianjurkan untuk ukuran pisau untuk nyembelih domba atau kambing dengan sapi itu tentunya berbeda. Untuk domba itu minimal 20 cm, untuk sapi 30 cm. Bapak-bapak insya Allah lebih paham ya. Kemudian tekniknya juga ada yang menggunakan teknik dorong ataupun teknik tarik. Ini sesuai dengan keahlian dan kebiasaan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan asuh tadi adalah keserawan. Napa niku? Yaitu kesejahteraan hewan. Hewan itu ternyata juga membutuhkan kesejahteraan. Ya, yang pertama yaitu tempat transit. Tempat transit itu kados niki ya. Sebelum eksekusi wonten tempat transitnya terlebih dahulu. Bapak-bapak misalnya mau menyembelih besok hari, kemudian kambingnya datang sore hari atau malam, maka
mampirlah dulu di tempat transit. Maka tempat transitnya itu diberikan yang nyaman. Tidak harus seperti yang kanan itu ngagem kasur mboten nggih. Yang penting adalah apa? Tempatnya luas, kemudian teduh, tidak terkena matahari langsung, tidak terkena hujan begitu ya. Kemudian juga tidak berdesak-desakan. Ampun ditetel ngoten Pak, misalnya ukuran 2 meter gawe wedhus 10 ngoten. Nah, itu kan menyiksa binatang, membuat mereka tidak nyaman. Kemudian ini penting bahwa hewan itu butuh sekitar waktu 30 menit untuk menenangkan diri. Yang butuh ketenangan itu tidak hanya kita, tetapi hewan juga butuh tenang. Jantungnya akan melambat sekitar 30 menit. Jadi, nek bapak ibu ngirim atau mendapatkan kiriman kambing, tiba-tiba langsung teko medun saking mobil niku, ampun langsung beleh Pak. Nah, biasanya kadang ngaten, gak teko, wis gorene langsung beleh wae. Langsung beleh. Ampun. Transit riyen, monggo pinara. Masuk dulu di ruang transit. Ngopi-ngopi riyen ya. Nih bahasane kula panjenengan. Ya maksudnya diistirahatkan dulu. Diistirahatkan, digeret dulu, dicancang, dimasukkan di tempat istirahat dulu. Nanti kira-kira 30 menit lah kambing itu sudah tenang, baru kita bawa, kemudian kita sembelih. Kemudian istirahatkan hewan ya, dengan istirahat tadi, transit tadi, ini timbunan asam laktat di otot, tengkuk, punggung, pinggang, paha, betis ya. Ini akan lebih baik dengan istirahat itu. Maka kalau misalnya kurang istirahat, nanti timbunan itu akan banyak terjadi, asam laktat itu ada di otot, tengkuk, punggung, pinggang, paha, betis. Ini berakibat dagingnya itu bisa kecut atau alot ya. Maka pentingnya istirahat. Ini diantara contoh hewan yang paling segar itu paling bawah itu Pak, yang paling normal. Kemudian yang kedua yang tengah, kemudian yang paling jelek adalah yang paling atas, warnanya agak hitam. Ini kalau insya Allah dengan kita memperhatikan kesejahteraan hewan, bisa memaksimalkan kualitas daging ya. Kemudian yang keempat yaitu suasana dibikin tenang biar tidak stres, jauhkan dari keramaian dan warna-warna kontras. Ini terlebih adalah sapi. Kalau bisa memungkinkan, terbaik di lingkungan kita panitia itu pakai seragam Bu. Besok seragamnya ireng nah, misalnya ya, atau besok seragamnya hijau. Karena apa? Karena warna-warna kontras itu akan mempengaruhi daya stres, terutama sapi. Niku misalnya wonten merah, hijau, biru, putih, kuning, sapi niku bingung, gitu. Apalagi juga banyak keramaian, padahal tidak mungkin kalau tidak ramai. Biasanya anak-anak kan berkumpul, pengen melihat, gitu kan. Nah itu kalau bisa untuk memaksimalkan ataupun untuk mengerem daya stresnya binatang itu dengan pakaian yang sama warnanya, misalnya hitam atau mungkin biru atau mungkin hijau gitu, insya Allah akan lebih baik. Nah ini penting, kadang-kadang salah di antara kita. 5. Puasakan hewan sembelihan, hewan yang sebelum disembelih itu kurang lebih 12 jam ya, agar kadar glukosanya ini terjaga, karena akan berakibat dagingnya itu enak, empuk, mengurangi isi perut atau usus tentunya begitu. Kemudian pengeluaran darahnya juga banyak, karkas mudah dikuliti, menghindari resiko muntah saat disembelih. Ini kesalahan kita itu kadang-kadang begitu hewan datang di sore hari kemudian malah dijor, nggih Pak. Paringi suket sing wokeh, kemudian air sing wokeh, nyodos ngisuk arep mati deh. Mangan sing oke. Nah, ini malah justru salah ini ya. Justru salah. Lebih baik dipuasakan. Nek cara-cara mesakake ya banyu lah. Ya. Air putih. Ini coba kita berusaha melakukan yang terbaik ya. Nah, ini gambar, ini diantaranya karena dijor makanya buahnya begitu disembelih malah keluar dari jalan
makanan itu isi perutnya. Ini pernah terjadi seperti ini, bukan hanya sekali dua kali tapi sering terjadi seperti ini. Karena kekenyangan itu hampir sama sebenarnya ketika mungkin bapak dan ibu atau saudara kita pernah operasi, itu kan harus kemudian dipuasakan dulu ya. Dianjurkan untuk berpuasa kurang lebih untuk kepentingan atau kesehatan seperti itu. Kemudian ini penting juga, yang keenam adalah pisahkan transit dan tempat sembelihan biar tidak melihat temannya disembelih, Pak ya, tidak melihat genangan darah. Ini sebenarnya bisa dilakukan juga. Paling mudah adalah menutup mata. Niku anten napa niku? Wonten alate nggih. Kalau terutama sapi itu sudah dijual untuk menutup mata. Untuk kambing ya mungkin bisa ditutup kain ya. Karena hewan itu punya perasaan. Begitu weruh koncone disembelih, waduh bariki aku ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Maka jangan dibiarkan melihat kesengsaraan temannya disembelih. Kemudian yang ketujuh, jangan mengasah pisau di depan hewan kurban. Kalau nyembelih ngasah ning ngarepe sering. Tak sembelih lo ya. Itu membuat hatinya terluka. Ini ada dalilnya? Enggak ada. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dan melihat seseorang meletakkan kakinya di dekat leher seekor kambing. Maksudnya sudah posisi siap untuk menyembelih kambing. Kemudian dia menajamkan pisaunya, sering gitu mungkin ya. Kemudian binatang itu melirik kepadanya. Nah, melirik, Bu, itu tandanya hewan itu punya perasaan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Aturidu antumitaha mautatin?" Apakah engkau ingin mematikannya dengan beberapa kali kematian? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Maka mengapa engkau tidak menajamkan pisaumu sebelum engkau membaringkannya? Ini adalah perhatian besar yang perlu kita perhatikan. Betapa pentingnya jangan kita menajamkan pisau itu langsung di depan mata hewan. Kemudian juga di riwayat lain Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihdadi syafar, ya, untuk menajamkan pisau-pisau. Kemudian wa antuwara anil bahaim, dan kemudian untuk menyembunyikan dari pandangan hewan ternak yang lainnya. Beliau kemudian mengatakan, jika seorang di antara kalian menyembelih maka segeralah, percepatlah prosesnya. Ini dalilnya. Nah, ini diantara ada sapi yang menangis, Bu. Coba kita putar ya. Oh, betul sakit. Nah, ini tapi asli nopo AI? Saya kurang tahu, tetapi yang jelas memang secara syar'i kita tidak boleh untuk kemudian mengasah senjata atau memperlihatkan hewan yang lain disembelih itu di depan binatang yang lain. Ya, ini menjadikan binatang itu merasakan kesedihan. Nah, kalau ini yang terakhir kayaknya gambar AI ya, tapi yang depan tadi kayak mirip asli. Tapi memang pernah juga kejadian-kejadian seperti itu. Kalau kita mengamati hewan-hewan itu juga mereka mempunyai perasaan, sehingga harus kita jaga perasaannya. Telas niki wekdal Pak nggih. Tambah sedikit nggih. Nggih, tambah sedikit nggih. Karena tadi mulainya 6:30 ya, tambah sedikit insyaallah mboten nganti seperempat jam kalau percepat. Kemudian juga tentunya ketika menjaga kesejahteraan hewan itu, ketika menurunkan ini insyaallah bapak-bapak sudah paham semuanya.
Yang dibenarkan adalah ketika menaikkan, menurunkan itu harus dengan perasaan juga. Misalnya contoh yang itu saya kasih silang itu adalah contoh yang salah. Jadi menaikkan, menurunkan, tidak memakai tangga, teko digeret, teko disurung, ya. Itu tidak berperi kehewanan. Yang baik bagaimana? Yang baik menggunakan tangga ataupun alat lain sehingga hewan itu mudah untuk naik ataupun turun, ya. Kemudian juga ternyata sapi ini ada ahli sapi mboten mriki. Tentunya lebih paham ini ya. Sapi itu memang kalau yang ahli itu cukup ditali tali keluh di hidung itu. Kemudian itu sebagai pengendali. Kadang-kadang hanya cukup ditali di hidung itu kalau sudah ahli bisa mengendalikan sapi itu menjadi lebih jinak. Tetapi untuk lebih aman biasanya lebih lengkap sampai sekitar kepala atau leher ya. Itu untuk pengamanan. Jadi intinya adalah agar mudah dikendalikan ketika menggunakan tali keluh yang baik dan benar. Nah, niki bener mulai nggih. Niki tali keluh napa mboten niki? Niki hiburan mawon, selingan mawon. Niki bukan tali keluh nggih, tetapi kalau orang India itu sering memakai perhiasan di hidung. Ya. Itu diantaranya mungkin ya biar mudah dikendalikan juga oleh suami. Bapak-bapak mau mencoba ibu-ibu dibelikan perhiasan, insya Allah lebih mudah dikendalikan. Oke, betul Bu? Wah, oke ini kok Pak. Tapi nggak dihitung ya kebiasaan kita ya. Ini hanya kebiasaan orang India, selingan mawon. Ya. Kemudian berikutnya kesejahteraan hewan berikutnya, jangan lupa yaitu memastikan bahwa hewan itu betul-betul sudah mati. Darah dibiarkan keluar sampai tidak mancur lagi. Kemudian selama darah mancur tidak boleh ada perlakuan apapun. Memisahkan kepala, kaki, menyiram sayatan dengan air dan seterusnya. Karena ini pernah terjadi. Dan mungkin sering juga di lingkungan kita. Begitu menyembelih dereng rampung langsung diteruske langsung nuwun sewu ndase kepalanya putus pun nate menangi Pak. Nah ini adalah kalau kita menangi, mari kita yang sudah tahu kita mengingatkan. Nyuwun sewu kadang-kadang niku nggih Pak kaum. Tapi ngaten niku pernah terjadi. Itu sembelih dereng rampung langsung ketok gulune tugel. Ini adalah bagian dari kesadisan terhadap binatang kurban, ya. Itu tidak disyariatkan. Maka mari kita bersama-sama mencoba untuk melaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan medis juga sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kematian hewan itu bisa dengan kita mengeceknya dengan refleks kornea mata. Mendekatkan jari kita ke mata hewan tersebut, nah, di depan mukanya, wajahnya, matanya kira-kira tesih kedap melirik mboten ngaten niku. Nah, kedap-kedap berarti masih hidup, tetapi begitu sudah tidak ada refleks, insya Allah itu sudah sempurna, ya. Ya, kemudian ketika sudah tidak ada refleks kornea mata, baru kemudian bisa kita proses babak berikutnya. Ini tadi sudah kami singgung, ya. Dilarang menyiksa ternak sebelum benar-benar mati. Kemudian pelepasan kepala menunggu sekitar 2 menit setelah kornea mata refleksnya hilang sampai pendarahan berakhir. Kemudian yang poin 3 ini banyak ini yang terjadi ini ya. Jangan memotong-motong daging sambil merokok Pak. Saonten mboten. Yen sawu nggih. Daging yang baru saja dipotong sangat pekat terhadap bau aroma. Bila petugas mengolah daging sambil merokok, maka daging tersebut akan tercemar aroma rokok yang tidak sedap. Baik itu ngeleti, nyembelih, ya kalau bisa bagi yang ahli hisap, tukang rokok berhenti sejenak, ya kan? Nanti kalau mau merokok ada kesempatan tersendiri. Kemudian berikutnya ini anjuran dari pemerintah, ini ada aturannya. Biasanya nanti sebelum menjelang Idul Adha ada edaran keluar. Ini kalau bisa ini jangan mencuci jeroan di sungai. Ini masih banyak terjadi di antara kita. Nah, ini masih sering
dan banyak terjadi. Tapi paling enak yang ngaten iki Pak nggih. Digawa ning kali, banyune gede, nek banyune gede ini masih kira-kira nggih. Masih kira-kira, tapi kalau banyunya itu kecil, biasanya mungkin sing paling wetan, paling ngisor niku pun reget ora karuan. Nggih. Termasuk di Mudal itu meskipun airnya banter, jernih, ting trempel ngaten niku paling ngisor biasanya wis budak. Nah, ini seharusnya yang paling utama sebenarnya adalah kita membuat tempat tersendiri sehingga buangan itu bisa terbuang di istilahnya itu tempat pembuangan septic tank semacam itu ya. Itu nanti ada gambarnya. Kemudian ini ada teknik untuk membersihkan usus itu dengan selang itu Pak. Mungkin ada yang pernah mencoba atau yang ingin mencoba silakan. Itu insya Allah lebih cepat daripada kemudian kita memisahkan, memutus-mutus itu nanti akan menimbulkan bau atau tercemar. Tapi kalau kita menggunakan selang, tetapi untuk kambing biasanya selangnya kecil ya, selang biasa mboten masuk. Disambung yang kecil, dimasukkan, nanti akan ngeruntel-ngeruntel kados napa niku? Balon niku. Nah, itu teorinya seperti itu. Monggo prakteknya bisa dipraktekkan sendiri. Nah, ini penting juga mengikat saluran makanan. Jadi begitu disembelih, digantung, di samping saluran pernafasan ada saluran makan itu diikat. Monggo diikat, itu insya Allah tidak akan netes, tidak akan tumpah, dan akan mempengaruhi daging yang lebih baik, sehingga daging itu tidak terlalu perengus. Ini sudah sering kami praktekkan ya. Kemudian berikutnya nomor 6, ini insya Allah sudah dipraktekkan, jangan mencampur jeroan langsung dengan daging, biasanya sudah paham semuanya. Kemudian yang jelas menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya. Ketika ibu-ibu mengikuti panitia itu, packing dan seterusnya, sebaiknya tidak mengakik perhiasan, cincin, gelang begitu Bu. Dicopot dahulu nggih. Kemudian tentunya adalah kebersihan, jangan sambil ngorek hidung, ngorek telinga gitu, atau kemudian mengelap di baju kita gitu kan, dan seterusnya. Ini poin-poin ini tidak saya bacakan satu persatu. Intinya adalah menjaga kebersihan, tidak meludah di sekitar daging dan seterusnya ya. Ini menjaga kebersihan. Kemudian yang ke-12 adalah higienis sanitasi. Ini yang saya maksudkan tadi. Kalau ada rezeki, ada tempat, ini sebaiknya seperti ini. Jadi pembuangan itu dibuang ada septic tanknya. Ini di daerah masjid di Wonosobo ada Masjid Muhammadiyah. Ini sudah membuat seperti itu. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dulu disampaikan dalam training itu. Jadi ada 2 tampungan besar untuk membuat sebagai tempat pembuangan, baik itu nanti menyalur terhubung dari tempat sembelihan maupun tempat untuk mencuci waduk atau limbah jeroan kambing. Kemudian ke-13, jangan menggunakan kresek hitam. Insya Allah sudah paham semuanya, minimal kresek putih. Kalau bisa sekarang kadang-kadang menggunakan daun ataupun apa nih kok? Besek ya. Tapi cukup anggarannya lumayan nih nggih. Karena ternyata ini kresek warna hitam itu bahaya sekali. Ya, bisa menyebabkan kanker, gangguan saraf, pembekakan hati, gangguan reproduksi dan seterusnya. Terakhir yaitu teknik penyimpanan daging. Mudah-mudahan ibu-ibu juga sudah paham. Ya, jangan simpan dalam kondisi masih besar, ya Bu. Sampil sak kepalanya langsung lebok kulkas. Nah, ya. Karena jatahnya itu kan kepala sampil langsung dilebok ke kulkas. Nanti akan kesulitan sendiri. Jangan langsung menyimpan plastik, tapi masukkan dalam kontainer kecil ya. Kemudian jangan langsung ke freezer dulu, harus transit dulu ke kulkas kurang lebih 12 jam. Kulkas dulu baru ke freezer. Kemudian jangan masukkan atau mencairkan daging dengan air panas. Ini gambarnya Bu. Pun leres nggih? Pun seperti ini nggih Bu nggih? Nah, yang salah langsung dibundeli teng kresek-kresek alit, mungkin nek ajeng mendhet kangelan.
lengket satu dengan yang lain. Tetapi kalau dimasukkan dalam kotak-kotak seperti yang saya centang itu, insya Allah akan lebih memudahkan. Monggo selamat menikmati. Monggo Bu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pada kesempatan kali ini saya cepat. Mudah-mudahan yang cepat singkat ini memberikan ilmu untuk kita semuanya. Yang sudah mengetahui alhamdulillah sebagai penyegaran, dan mari kita pertahankan. Yang belum tahu, mari mencoba untuk menyempurnakan agar ibadah kurban kita itu sempurna, tidak hanya halal tetapi juga thayyib, bagus, kualitasnya bagus. Begitu. Mekaten ingkang saged kula aturaken, barangkali suatu ketika juga nanti yang berkaitan dengan lain, berkaitan dengan fikihnya dan seterusnya. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.